estimasi dan tingkat keyakinan. Definisi estimator. Dugaan atau estimate adalah sebuah nilai spesifik atau kuantitas dari sebuah statistik. Misalnya nilai mean sampel, persentase sampel, atau varian sampel. Pendugaan atau estimation merupakan keseluruhan proses yang menggunakan sebuah pendugaan untuk menghasilkan sebuah dugaan daripada parameter. Sedangkan pendugaan atau estimator ialah setiap statistik atau mean sampel, persentase sampel, varian sampel, dan lain-lain yang digunakan untuk menduga sebuah parameter. Bentuk estimasi. Estimasi titik atau point estimation. Estimasi titik ialah pendugaan yang populasi adalah rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Proporsi sampel terhadap proporsi populasi. Jumlah variabel tertentu terdapat dalam sampel untuk menaksir jumlah variabel tersebut dalam populasi, dan varians atau simpangan baku sampel untuk menaksir simpangan baku populasi. Estimasi selang atau interval estimation. Estimasi selang adalah suatu pendugaan berupa interval atau jangkauan yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut nilai batas bawah dan nilai batas atas. Untuk membuat pendugaan interval, harus tentukan lebih dahulu besarnya koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan atau derajat kepercayaan, confidence interval atau CI, yang diberi simbol 1 dikurang A. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas bahwa parameter populasi yang diduga akan termuat dalam interval estimate. Interval kepercayaan atau confidence interval adalah estimate interval berdasarkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Confidence interval atau CI adalah luas area di bawah kurva normal yang ditentukan dengan presentasi misalnya 90%, 95%, dan 99%. Dasar estimasi interval ini adalah bahwa sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal sekitar mu dengan simpangan baku adalah standard error atau SE. Sifat distribusi sampling dengan hal itu dapat ditentukan jarak minimum dan maksimum, letaknya nilai mu sama dengan confidence interval sama dengan confidence limit sama dengan tingkat kepercayaan. Rumus estimasi selang. Jika digunakan sampel besar atau N lebih besar atau sama dengan 30, maka distribusi sampling harga X akan berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Jika digunakan sampel kecil atau N lebih kecil atau sama dengan 30, maka distribusi sampling harga X akan berdistribusi T atau student dengan nilai tengah mu dan standar deviasi S. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Haikal. Estimasi nilai proporsi populasi. Jika sampel random sebesar N diambil dari suatu populasi yang besar dan A banyaknya unit yang bersifat A dalam sampel tersebut, maka distribusi sampling mendekati harga normal. Sehingga selang kepercayaan untuk V adalah sebagai berikut. Berikutlah rumus estimasi nilai proporsi populasi. Faktor-faktor yang penting dalam menyusun interval keyakinan rata-rata hitung yaitu jumlah pengamatan dan sampel, besarnya standar deviasi, tingkat keyakinan di mana alfa 1 dikurang C.
Faktor-faktor yang menentukan luasnya interval kepercayaan yaitu besar sampel N, keragaman populasi, biasanya sigma diperkirakan oleh S, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Perhitungan tingkat interval keyakinan untuk rata-rata populasi bila standar deviasi populasi diketahui. Berikut rumusnya. Perhitungan tingkat interval keyakinan untuk rata-rata populasi bila standar deviasi populasi tidak diketahui. Untuk perhitungan tingkat interval keyakinan untuk rata-rata populasi bila standar deviasi populasi tidak diketahui harus memenuhi asumsi berikut. 1. Populasi berdistribusi normal. 2. Jika populasi tidak normal, gunakan sampel besar. 3. Gunakan distribusi student state. Berikut rumusnya. Perhitungan tingkat interval keyakinan untuk suatu proporsi populasi. Untuk perhitungan tingkat interval keyakinan untuk suatu proporsi populasi harus memenuhi karakteristik berikut. 1. Muncul dua kategori. 2. Populasi mengikuti distribusi binomial. 3. Perkiraan normal dapat digunakan jika NP lebih besar sama dengan 5 dan N 1 kurang P lebih besar sama dengan 5. Berikut rumusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nanta Guru Singa. Contoh soal. Dari hasil dengar pendapat umum, diperoleh informasi bahwa 320 orang responden tidak menyetujui terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM. Sedangkan 80 orang menyatakan setuju. Estimasikan proporsi populasi mereka yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut. Interval estimasi. Tingkat keyakinan 95%. Penyelesaian. Diketahui N sama dengan 400, P sama dengan 320 per 400 sama dengan 80%, CI per 95%, A 5% atau A per 2 sama 0,025. Maka Z sama dengan 1,96. Masukkan angka-angka ini ke dalam rumus tersebut. Berikut adalah hitungan yang dimasukkan ke dalam rumus. Pi adalah antara 76,08 sampai dengan 83,92. Jadi proporsi yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah berkisar antara 76,08% hingga 83,92%. Perhitungan tingkat sampel yang dibutuhkan untuk sistemasi suatu proporsi populasi atau rata-rata populasi. Untuk rumus dari perhitungan tingkat sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi suatu proporsi populasi atau rata-rata populasi adalah sebagai berikut adalah rumusnya. Contoh soal. Dari 1000 populasi, dipilih 100 orang secara random yang rusak. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan untuk confidence 90% dalam lebih kurang 5%. Berikut adalah penyelesaiannya. Penyesuaian tingkat keyakinan pada populasi yang terbatas. Bila dalam peneliti populasi sampel adalah populasi yang terbatas atau infinite, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan faktor koreksi populasi yang terbatas. Finite Population Correction Factor atau VPC. Berikut adalah rumus VPC. Sedangkan untuk tingkat keyakinannya adalah rumus berikut. Sekianlah presentasi kami. Terima kasih.